Hujan sore itu turun perlahan, seolah ikut menyaksikan retaknya sebuah hubungan yang dulu disebut keluarga. Di balik dinding rumah sederhana, tersimpan kata-kata yang tak pernah terucap, luka yang dipendam terlalu lama, dan tatapan yang lebih tajam dari pisau. Seorang ibu berdiri dengan hati penuh amarah yang tak ia pahami sepenuhnya, sementara seorang anak menantu menahan air mata, mencoba kuat meski dadanya sesak. Tidak ada teriakan, hanya diam yang menyakitkan. Namun justru dari keheningan itulah badai besar akan bermula. Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, dan absen di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman menyimak cerita ini, agar kami tahu sudah sampai kota mana cerita ini ditonton. Saya doakan untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, semoga selalu sehat, dilapangkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Hari itu hujan turun pelan, seperti ragu-ragu menyentuh bumi. Langit kelabu menggantung rendah di atas rumah tua bercat krem yang berdiri kokoh namun terasa dingin. Alia berdiri di depan gerbang besi dengan koper kecil di sampingnya. Tangannya gemetar, bukan karena udara, melainkan karena perasaan yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Inilah rumah mertuanya. Rumah yang sejak hari pernikahan selalu hadir dalam doanya. Ia harap akan menjadi tempat pulang, bukan tempat luka. Alia menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Setiap langkahnya terasa berat, seakan hatinya sudah lebih dulu tahu bahwa tidak semua rumah menyambut dengan hangat. Pintu terbuka perlahan. Seorang perempuan paruh baya berdiri di ambang pintu. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam namun terlatih untuk tersenyum tipis. Bu Ratna, ibu dari suaminya. "Oh, kamu sudah datang," ucapnya singkat, datar, tanpa pelukan, tanpa sapaan hangat. "Iya, Bu," jawab Alia lirih sambil menunduk hormat. Bu Ratna memandangi Alia dari ujung kepala sampai kaki. Bukan tatapan penasaran, melainkan tatapan menilai, seolah-olah Alia adalah barang yang baru dibeli sedang diperiksa cacatnya. "Masuk," katanya akhirnya, lalu berbalik tanpa menunggu. Alia melangkah masuk dengan senyum yang ia paksakan tetap hidup. Dalam hatinya, ia berkata pada dirinya sendiri, "Tidak apa-apa, mungkin ibu belum terbiasa." Ia tidak tahu bahwa kalimat itu akan ia ulangi berkali-kali, hingga suatu hari hatinya kelelahan. Sejak hari pertama, Alia berusaha menjadi menantu yang baik. Ia bangun paling pagi, membersihkan rumah, memasak, mencuci, menyetrika. Semua dilakukan tanpa diminta. Setiap kali Bu Ratna lewat, Alia selalu menyapa dengan sopan. Namun balasan yang ia terima hanyalah anggukan dingin, atau bahkan diam. "Masak sayur begini saja tidak bisa. Dulu anak saya tidak pernah makan sayur selembek ini," kata Bu Ratna suatu pagi. Alia tersenyum kecil. "Maaf Bu, besok saya perbaiki." Hari berikutnya, saat Alia menyapu halaman, Bu Ratna berdiri di teras sambil menggeleng. "Sudah menikah tapi kerja rumah saja masih seperti anak kecil." Alia menunduk. "Iya Bu." Tidak ada terima kasih, tidak ada pujian, tidak ada kata cukup. Setiap hari selalu ada yang salah. Jika Alia diam, ia dianggap tidak sopan. Jika Alia bicara, ia dianggap kurang ajar. Namun Alia tetap bertahan. Ia meyakinkan dirinya bahwa menjadi menantu berarti harus kuat, bahwa mungkin cinta akan tumbuh seiring waktu. Suaminya, Raka, sering berada di tengah. Ia melihat istrinya lelah tapi juga tak sanggup melawan ibunya. "Sabarlah," kata Raka suatu malam. "Ibu memang begitu, nanti juga terbiasa." Alia hanya tersenyum, senyum yang tidak sampai ke mata. Dalam diam, ia menangis setiap malam. Tangis yang hanya didengar oleh bantal dan Tuhan. Ia tidak pernah mengadu, tidak pada tetangga, tidak pada orang tuanya. Ia takut dianggap istri yang tidak tahu diri. Namun luka yang dipendam terlalu lama
perlahan membusuk. Suatu sore, Bu Ratna pulang dari arisan. Wajahnya terlihat kesal. Tanpa salam, tanpa basa-basi, ia langsung meletakkan tasnya dengan keras. "Kamu?" panggilnya tajam. "Iya, Bu," segera Alia berdiri. "Tadi di luar, orang-orang tanya macam-macam. Mereka bilang kamu jarang keluar rumah, tidak pernah kumpul. Jangan-jangan kamu merasa lebih tinggi dari kami." Alia terkejut. "Tidak, Bu, saya hanya..." "Alasan," potong Bu Ratna. "Dari awal saya sudah tidak setuju Raka menikah denganmu. Perempuan pendiam seperti kamu itu licik." Kata licik itu seperti pisau. Alia membeku. "Saya tidak pernah bermaksud begitu, Bu." Suaranya bergetar. "Jangan berpura-pura polos di depan saya." Raka yang baru pulang kerja terdiam di ambang pintu. Ia mendengar semuanya, namun kakinya seakan terpaku. Alia menahan air mata. Ia ingin menjelaskan, ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Sejak kecil ia diajarkan untuk tidak melawan orang tua. Namun sore itu, sesuatu di dalam hatinya mulai retak. Malam itu Alia duduk sendirian di dapur. Lampu redup. Tangannya gemetar saat mencuci piring. Air mata jatuh satu persatu bercampur air sabun. Ia bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar seburuk itu? Atau aku hanya tidak pernah diberi kesempatan untuk diterima? Ia mengusap wajahnya, mencoba kembali kuat. Ia tidak tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu. Di kamar, Bu Ratna duduk termenung. Untuk sesaat bayangan wajah Alia yang menangis terlintas di benaknya. Namun ia segera mengusirnya. Dia harus tahu diri, gumamnya. Tidak ada yang sadar bahwa dua perempuan itu sama-sama terluka. Hanya saja satu memilih diam dan satu memilih marah. Dan di antara mereka, sebuah keluarga perlahan menuju jurang konflik yang lebih dalam. Sejak malam itu, rumah terasa berbeda. Bukan karena ada pertengkaran besar, bukan pula karena suara bentakan. Justru karena keheningan. Keheningan yang berat, dingin, dan menusuk. Alia bisa merasakannya bahkan dari cara Bu Ratna menutup pintu. Tidak lagi keras, tapi pelan dan penuh jarak. Pagi-pagi sekali Alia sudah bangun. Ia tidak ingin memberi celah sedikit pun untuk kesalahan. Ia menyapu, mengepel, memasak, menyeduh teh, bahkan merapikan ruang tamu yang sebenarnya sudah rapi. Semua ia lakukan dengan satu harapan kecil. Hari ini, semoga tidak dimarahi. Namun harapan seringkali hanya menjadi bahan bakar kekecewaan. "Kenapa gulanya tinggal sedikit?" Suara Bu Ratna terdengar dari dapur. Alia segera mendekat. "Kemarin habis dipakai, Bu. Saya lupa beli." Lupa lagi. Potong Bu Ratna dingin. Perempuan itu seharusnya ingat urusan rumah, bukan cuma duduk manis. Alia menunduk. Dadanya sesak. Ia ingin berkata bahwa ia tidak duduk manis, bahwa ia bekerja tanpa henti sejak subuh. Tapi ia menelan semua kata itu, seperti biasa. Raka melihat semuanya dari jauh. Ia ingin menegur ibunya, tapi ingatan masa kecilnya selalu menahan lidahnya. Ia tumbuh dengan Bu Ratna yang keras, disiplin, dan tidak pernah mau kalah. Ia tahu, melawan ibunya hanya akan memperkeruh keadaan. "Ma, sudah. Alia juga capek," ucap Raka akhirnya, pelan. Bu Ratna menoleh tajam. "Kamu membela istrimu sekarang." Raka terdiam. Alia menggigit bibirnya. Dalam hati ia berkata, "Lebih baik aku disalahkan, daripada suamiku dimusuhi." Hari-hari berlalu, dan tekanan itu tidak pernah benar-benar hilang. Bu Ratna mulai mengatur hidup Alia hingga ke hal-hal paling kecil. Jam bangun, cara memasak, bahkan cara berbicara di telepon dengan orang tuanya. "Jangan terlalu sering menelpon rumahmu. Sudah jadi istri orang, ingat tempatmu." Kata tempatmu menggema lama di kepala Alia. Ia mulai merasa bukan bagian dari rumah itu. Ia hanya menumpang hidup di dalamnya. Malam-malam Alia semakin sering terbangun. Dadanya terasa berat, napasnya pendek. Ia mulai sering termenung, menatap kosong ke dinding. Raka menyadarinya.
tapi tidak tahu harus berbuat apa. "Alia, kamu kenapa?" tanya Raka suatu malam. Alia senyum tipis. Tidak apa-apa, padahal di dalam dirinya ia sedang berjuang agar tidak runtuh. Sementara itu, Bu Ratna juga bergulat dengan pikirannya sendiri. Ia sering duduk sendirian di teras, memandangi halaman. Dalam diam, kenangan lama datang tanpa diundang. Ia teringat masa mudanya saat ia juga menjadi menantu yang tidak pernah cukup baik di mata mertuanya sendiri. Dulu, ia menangis sendirian. Dulu, ia diperlakukan keras. Dan dulu ia bersumpah tidak akan menjadi perempuan lemah. Tanpa sadar, luka lama itu berubah menjadi tembok. Dan tembok itu, kini ia bangun di hadapan Alia. "Kalau dulu aku bisa bertahan, kenapa dia tidak?" gumamnya. Ia tidak menyadari satu hal, tidak semua orang bertahan dengan cara yang sama. Suatu hari kejadian kecil berubah menjadi pemicu besar. Alia sedang mencuci pakaian ketika Bu Ratna memanggilnya dengan suara tinggi. Di tangannya ada baju Raka. "Kamu cuci pakai deterjen apa? Bajunya jadi kasar begini?" Alia terkejut. "Maaf Bu, mungkin karena..." "Tidak ada mungkin," potong Bu Ratna dingin. "Perempuan itu seharusnya ingat urusan rumah, bukan cuma duduk manis." Alia menunduk. Dadanya sesak. Ia ingin berkata bahwa ia tidak duduk manis, bahwa ia bekerja tanpa henti sejak subuh. Tapi ia menelan semua kata itu, seperti biasa. Tanpa sadar, luka lama itu berubah menjadi tembok. Dan tembok itu, kini ia bangun di hadapan Alia. "Kalau dulu aku bisa bertahan, kenapa dia tidak?" gumamnya. Ia tidak menyadari satu hal, tidak semua orang bertahan dengan cara yang sama. Suatu hari kejadian kecil berubah menjadi pemicu besar. Alia sedang mencuci pakaian ketika Bu Ratna memanggilnya dengan suara tinggi. Di tangannya ada baju Raka. "Kamu cuci pakai deterjen apa? Bajunya jadi kasar begini?" Alia terkejut. "Maaf Bu, mungkin karena..." "Tidak ada mungkin," potong Bu Ratna dingin. "Perempuan itu seharusnya ingat urusan rumah, bukan cuma duduk manis." Alia menunduk. Dadanya sesak. Ia ingin berkata bahwa ia tidak duduk manis, bahwa ia bekerja tanpa henti sejak subuh. Tapi ia menelan semua kata itu, seperti biasa. Ternyata masih datang tekanan lagi. Bu Ratna menodai baju Alia yang sedang dicuci. Alia merasa semuanya terlalu berlebihan. Tangannya gemetar hebat. Dadanya naik turun. Kata-kata menumpuk di tenggorokan, menunggu keluar. Namun sebelum ia sempat berbicara, Bu Ratna berkata dengan nada paling menyakitkan yang pernah ia dengar. "Seandainya Raka menikah dengan perempuan pilihan saya, rumah ini tidak akan begini." Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam diri Alia. Air matanya jatuh. Bukan lagi diam-diam, bukan lagi sembunyi-sembunyi. Ia menangis di hadapan ibu mertuanya. "Maaf kalau saya tidak pernah cukup, Bu. Saya sudah berusaha." Bu Ratna terdiam saat. Ada getaran kecil di dadanya. Namun ia segera mengeraskan wajahnya kembali. Menangis tidak akan mengubah apa-apa. Alia mengangguk pelan. Ia menyeka air matanya. Lalu pergi ke kamar. Di sana, ia duduk lama di tepi ranjang, memeluk lututnya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, apakah aku harus terus bertahan? Atau aku sudah terlalu hancur untuk tinggal? Di titik inilah, cerita mulai bergerak menuju arah yang tidak bisa ditarik kembali. Kesabaran Alia menipis. Hati Bu Ratna mulai terusik oleh bayangan masa lalu. Dan Raka semakin terjepit di antara dua cinta. Badai belum pecah, namun angin sudah sangat kencang. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Alia bangun dengan mata sembab, kepalanya pening, dadanya sesak. Ia duduk lama di tepi ranjang, memandangi lantai seolah mencari alasan untuk bangkit. Namun tak ada alasan yang cukup kuat selain satu, ia tidak ingin membuat masalah baru. Ia keluar kamar dengan langkah pelan. Di ruang makan, Bu Ratna sudah duduk. Wajahnya dingin seperti biasa. Tidak ada sapaan, tidak ada tatapan. Alia menyeduh teh dengan tangan gemetar, berusaha tetap terlihat tenang. Namun ketenangan itu hanya bertahan sebentar. "Duduk," kata Bu Ratna tiba-tiba. Nada suaranya membuat Alia berhenti bergerak. "Iya Bu."
Kamu pikir sampai kapan bisa hidup begini? Lanjut Bu Ratna tanpa menatap. Saya capek melihat rumah ini tidak pernah benar sejak kamu datang. Kata-kata itu seperti palu. Alia menelan ludah, dadanya naik turun. Saya tidak bermaksud membuat ibu capek, ucapnya pelan. Bu Ratna menoleh, matanya tajam. Kalau begitu, jangan jadi beban. Kalimat itu terakhir, paling menyakitkan. Alia merasa lututnya melemah. Air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Namun kali ini, ia tidak menunduk. Ia menatap Bu Ratna dengan mata basah, suara bergetar tapi jujur. Bu, sejak hari pertama saya datang ke rumah ini, saya selalu berusaha. Saya tidak pernah melawan, tidak pernah membantah. Saya hanya ingin diterima. Suasana membeku. Bu Ratna terdiam, tidak karena terkejut, melainkan karena tidak pernah membayangkan Alia akan berbicara sejauh itu. Saya meninggalkan rumah orang tua saya. Lanjut Alia, suaranya pecah. Saya meninggalkan tempat aman saya, karena saya percaya rumah ini juga rumah saya. Air mata mengalir deras di pipinya. Tapi setiap hari saya merasa seperti orang asing, seperti kesalahan. Raka yang baru masuk ke ruang makan berdiri kaku. Ia mendengar semuanya. Setiap kata Alia menghantam dadanya dengan rasa bersalah yang tak terucap. Alia, suaranya lirih. Namun Alia tidak menoleh. Ia menatap Bu Ratna dengan mata basah, suara bergetar tapi jujur. Bu, sejak hari pertama saya datang ke rumah ini, saya selalu berusaha. Saya tidak pernah melawan, tidak pernah membantah. Saya hanya ingin diterima. Hening panjang menyelimuti ruangan. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna tidak langsung membalas. Tangannya yang menggenggam cangkir teh bergetar halus. Wajah keras itu retak sedikit demi sedikit. Bayangan masa lalu muncul tanpa bisa ia hentikan. Dirinya yang muda, menangis sendirian di dapur rumah mertuanya. Kata-kata pedas yang dulu ia dengar, kini keluar dari mulutnya sendiri. Ia terengah. "Apa kamu pikir saya tidak menderita dulu?" Ucap Bu Ratna akhirnya, suaranya meninggi namun rapuh. "Saya juga diinjak, saya juga direndahkan." Alia terdiam. "Dan saya bertahan, saya jadi kuat." Alia menggeleng pelan. "Bu, kuat tidak seharusnya melukai orang lain." Kalimat itu menghantam tepat di dada Bu Ratna. Air mata yang selama puluhan tahun ia simpan jatuh begitu saja. Ia menutup wajahnya, bahunya bergetar. Raka melangkah mendekat. "Mah." Bu Ratna menangis. Tangis yang bukan karena marah, tapi karena sadar. "Saya hanya takut, takut kehilangan anak saya, takut tidak dianggap." Alia mendekat perlahan. Dengan tangan gemetar, ia berkata lirih. "Saya tidak pernah ingin merebut Raka dari ibu. Saya hanya ingin berjalan bersama." Tangis Bu Ratna pecah semakin keras. Ia menatap Alia bukan sebagai menantu, tapi sebagai perempuan yang terluka seperti dirinya dulu. "Maafkan saya," ucapnya akhirnya. Suara itu hampir tak terdengar. Alia ikut menangis, bukan karena sakit, tapi karena lega. Raka memeluk keduanya. Untuk pertama kalinya, rumah itu dipenuhi air mata yang jujur. Namun tidak semua luka sembuh seketika. Beberapa hari kemudian, Alia minta bicara dengan Raka. "Aku ingin kita punya rumah sendiri," katanya pelan. Raka terdiam. Ia mengerti. Ini bukan tentang lari, tapi tentang menyelamatkan. Bu Ratna mendengar keputusan itu. Hatinya perih, tapi ia tidak melarang. "Pergilah, bangun hidup kalian. Dan kalau kalian mau pulang, pintu ini tidak tertutup." Alia menunduk hormat. "Terima kasih, Bu." Hari itu, Alia pergi dengan koper yang sama saat ia datang. Namun kali ini hatinya tidak kosong. Ia membawa pelajaran pahit dan juga harapan. Di teras, Bu Ratna berdiri lama menatap punggung Alia yang menjauh. Air mata jatuh pelan. Ia akhirnya mengerti. Menjadi ibu bukan tentang menguasai, tapi merelakan.